Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Kita berjumpa lagi dalam bacaan renungan pagi pulang ke rumah pada hari ini Selasa 20 Oktober 2020. Judul pada hari ini adalah Pemberian Pahala. Namun sebelum kita lanjut, mari kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan, kami boleh bangun lagi pagi ini oleh karena berkat perlindungan Tuhan. Ketika kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, Roh Kudus-Mu menuntun kami, firman ini menjadi berkat bagi kami, dalam nama Yesus. Amin. Ayat kita pada pagi ini diambil di dalam kitab Injil Matius. Matius pasal 16 ayat 27, firman Tuhan berkata, "Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya." Saudara-saudaraku yang kekasih, Yesus tidak memaafkan dosa-dosa mereka, tetapi menunjukkan penyesalan mereka atas dosa mereka itu dan iman mereka. Dan dalam memohon pengampunan bagi mereka, Ia mengangkat tangannya yang telah terluka itu di hadapan Bapa dan malaikat-malaikat suci sambil berkata, "Aku mengenal nama-nama mereka, aku telah mengukirkan mereka di telapak tanganku." Pekerjaan pengadilan, pemeriksaan, dan penghapusan dosa akan dilaksanakan sebelum kedatangan Tuhan yang kedua kali. Oleh karena orang-orang yang sudah mati akan diadili berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab-kitab, maka tidaklah mungkin dosa-dosa manusia dihapuskan sebelum selesai pengadilan di mana kasus mereka diperiksa. Tetapi Rasul Petrus dengan jelas mengatakan bahwa dosa-dosa orang percaya akan dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula ditentukan bagimu sebagai Kristus. Kisah Para Rasul 3 ayat 19 dan 20. Bila mana pengadilan pemeriksaan selesai, maka Kristus pun akan datang dan upahnya ada bersama-sama dengan Dia yang akan diberikan kepada setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Pada upacara Bait Suci Dunia, Imam Besar setelah mengadakan pendamaian bagi orang Israel, keluar dan memberkati perkumpulan orang Israel. Demikian juga Kristus pada akhir pekerjaannya sebagai pengantara akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Memberkati umatnya yang menunggu dengan kehidupan yang kekal, sementara imam yang memindahkan dosa dari tempat kudus menumpangkan tangan di atas kepala kambing jantan. Demikianlah Kristus akan menempatkan dosa-dosa itu ke atas iblis, sumber dan biang keladi dosa. Kambing jantan yang mengangkat dosa-dosa Israel diusir ke tanah yang tandus. Imamat 16 ayat 22. Demikianlah juga iblis yang menanggung kesalahan dan dosa-dosa yang telah diperbuat umat Allah. Oleh karena bujukannya akan dipenjarakan di dunia ini 1000 tahun lamanya, di dunia yang tidak berpenduduk. Dan pada akhirnya Ia akan menanggung hukuman dosa di dalam api yang membinasakan semua orang jahat.
Jadi, rencana agung keselamatan akan mencapai puncaknya pada pembasmian dan penghapusan dosa dan kelepasan semua orang yang telah mau meninggalkan kejahatan. Pada waktu yang ditentukan bagi penghakiman, yaitu akhir dari 2300 hari pada tahun 1844, pekerjaan pemeriksaan dan penghapusan dosa dimulai. Saudara-saudaraku, semua orang yang pernah mengambil nama Kristus, bagi dirinya harus melalui penyelidikan yang teliti. Baik yang hidup maupun yang sudah meninggal harus dihakimkan menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab. Diambil dalam buku Alfa dan Omega jilid 8 halaman 507-508. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang terindah kami boleh nikmati lagi pagi ini, ketika kami boleh mendapatkan satu pelajaran penting sehubungan dengan pemberian pahala. Terima kasih Bapa, oleh karena Yesus telah datang memberikan satu jaminan keselamatan bagi kami manusia. Dan saat ini Yesus telah berada di sorga sebagai sang pengantara bagi kami manusia dan tentunya Allah yang berada di tahta sorga. Terima kasih Bapa, oleh karena kami memiliki satu keyakinan ketika kami hidup dekat dengan Tuhan, mempraktekkan akan kehidupan yang sesuai dengan kehendak Tuhan, maka keselamatan Tuhan telah siapkan bagi kami, dan kami menantikan Yesus untuk menjadi Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang akan menjadi jaminan bagi semua umat-umat tebusan. Bapa di sorga, ketika kami akan memulaikan kembali hari ini dalam tugas pekerjaan dan pelayanan kami, kiranya Tuhan akan menolong kami, memberkati dan melindungi kami saat mana kami akan menjalankan tugas dan aktivitas kami. Biarlah perlindungan sorga akan menjadi bagian kami. Kami terhindar dari berbahaya, celaka, sakit penyakit, bahkan maut yang mudah menimpa kami. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha, setiap apa yang mereka lakukan, kiranya Tuhan berkati. Tuhan akan selalu buka jalan yang terbaik. Tuhan akan siapkan hari ini menjadi hari kesuksesan bagi mereka. Terima kasih Bapa, dengarlah doa kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan saudara, pertemuan kita pada hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa besok.